Baik Ibu Uni, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang saya rasanya tersandung kalau Ibu Yani bilang role modelnya saya, karena saya di sini baru 4 bulan kurang lebih. Tapi biarpun 4 bulan itu rasanya saya di sini udah lama, dan keakraban mereka, kehangatan mereka menyambut saya itu sudah sangat luar biasa. Terus masalah mengenai keinginan mereka untuk lebih lagi menambah kompetensi itu saya sangat support sekali. Yang jelas mereka tidak mengganggu aktivitas proses pembelajarannya. Kemudian sesudah itu bisa mengembangkan diri, baik itu melalui guru penggerak ataupun melalui IHT dan sebagainya. Itu saya support, Bu. Karena saya yakin dengan kemampuan guru yang lebih banyak dan lebih luas akan memberi keuntungan, bukan cuma untuk mereka sendiri pribadi, tapi untuk siswa dan terutama sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yani? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia ya. Alhamdulillah pagi ini cerah. Pagi saya juga bahagia. Alhamdulillah. Dan stres. Kemarin stres ya Bun. Mudah-mudahan stresnya cepat hilang ya Bun ya. Ya Bun, saya kesini kan pendampingan pertama. Saya ingin tahu proses apa yang sudah dilalui Bunda selama 1 bulan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Iya. Jadi saya mengikuti guru penggerak ini kan karena motivasi dari orang juga, kawan-kawan juga. Selain diri saya juga punya motivasi, saya pengen bisa itu karena banyak kekurangan di situ. Akhirnya saya termotivasi dari diri saya sendiri, pengen bisa, pengen tahu, dan ada motivasi dari kawan yang kuat. Akhirnya saya mengikuti, dan prosesnya agak nervous juga sih. Nervous juga. Jadi prosesnya ya, saya mengalami perjalanan hati nurani dengan pikiran, dengan kondisi hidup yang masih belum tertata gitu. Saya berpikir cepat gimana ya, kapan lagi saya harus memulai gitu. Kalau ditunda-tunda terus mungkin sejalan dengan usia makin sudah tua, saya juga mengalami ada rasanya ada penurunan gitu ya. Jadi akhirnya saya ayo saya pasti bisa. Jadi faktor intrinsik dan ekstrinsik itu menjadi pengaruh yang kuat ya Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi setelah masuk dalam guru penggerak ini, justru banyak merubah dalam pikiran saya untuk menghadapi anak maupun menghadapi teman, terutama yang mereka mengeluh, berkasus atau curhat atau yang sebagainya. Itu kita harus merespon dengan positif gitu. Jangan negatif thinking dulu. Tapi sekarang setelah saya pahami dari filosofi Ki Wirantoro dan nilai yang harus dimiliki guru penggerak itu, ternyata semakin kita mendalaminya, semakin kita tunduk pada diri sendiri untuk menaklukkan diri sendiri dari segala marah, dari segala emosi-emosi itu, supaya kita dengan teman, dengan anak-anak itu terjaga hubungan harmonis. Jadi apa yang saya lihat dalam pribadi sekolah saya yang sekarang ini, beliaulah
guru yang idaman dari guru penggerak ini. Beliau lah yang ada, semuanya tuh ada pada beliau. Teman-teman juga itu malah mereka yang mendukung saya tuh justru dari teman-teman yang kuat tuh. Dari situ saya jadi jadi terbuka pikiran saya karena teman-teman mendukung, sekolah juga mendukung. Saya hati saya juga ingin tahu, saya ingin bisa pokoknya. Malu saya kalau nggak bisa, malu. Jadi mendukung semuanya. Oh ya, alhamdulillah. Dari siswa juga pasti mendukung ya. Iya. Dalam LMS itu awalnya saya memang bingung. Maklum dari segala sesuatu kalau yang baru itu kan penyesuaian ya Bu. Iya. Penyesuaian ini kemana, ini harus gimana. Nah sampai sekarang pun ada yang saya juga kurang pahami juga di LMS itu. Ada kolom-kolom kursus, ada kolom-kolom apa itu. Ini saya harus gimana ya? Tapi akhirnya saya mencari-cari sendiri gitu. Saya otak-atik ya apa ini maksudnya gimana, caranya gimana. Nah kalau sudah mentok saya tidak bisa, saya teriak manggil teman atau manggil operator atau manggil pendamping yang bisa mendampingi saya untuk ini caranya gimana ya. Saya kok nggak paham gini. LMS itu sudah baik ya, tinggal kita aja mengikuti. Ini yang perlu diperbaiki ini sayanya, bukan sistemnya yang sudah baik itu. Saya yang harus mengikuti. Gimana sih ini kok seperti ini, bukan sederhana sih sudah bisa diikutin ya Bun ya. Mungkin lancar, pembiasaannya. Memang dari awal kekhawatiran terus memang. Kekhawatiran meninggalkan anak-anak ya. Karena saya tidak bisa meninggalkan, bahkan istirahat aja saya standby di istirahat ya, di jam-jam istirahatnya itulah biasanya mereka itu mungkin ada kelahi, mungkin ada lisan-lisan mereka yang membuat teman-temannya tersinggung atau apa. Nah di situ yang saya khawatirkan, saya takut meninggalkan anak gitu. Kemudian secara finansial juga saya ada kekhawatiran. Maklum mungkin karena saya sendiri jadi anak kuliah, biayanya udah tinggi, takut nanti gimana ya, sementara nanti kesedot ke kebutuhan saya gitu. Sampai sekarang itu juga tetap ada kekhawatiran ke situ. Intinya secara perasaan saya pada anak-anak di sini, pada anak-anak saya sendiri itu saling berkecamuk di sini. Gimana ya nanti ngadepinnya, gimana ya. Tapi udahlah, ya Allah beri saya jalan keluar, beri saya kemudahan itu saja. Saya pikirannya gitu, beri saya kemudahan gitu. Ketika saya menghadapi kesulitan ini, tolonglah, saya hanya mohon pada Allah supaya itu diberi mudah gitu. Karena teman-teman kan ya hanya sekedar mendukung aja, mensupport aja. Tapi untuk kekhawatiran yang lebih dalam itu kan saya harus mengatasinya sendiri, nggak mungkin melibatkan mereka. Jadi di situ. Nah kemudian harapan saya itu ya setelah saya melakukan proses yang rumit ini, saya ingin ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk mereka gitu. Ada untuk anak saya, untuk anak-anak saya di sini itu ada manfaatnya gitu. Oh yang saya rumitkan ini ternyata nanti akan terjadi pada mereka. Kalau mereka mengatasi kerumitan nanti bagaimana? Ini ya intinya saya ingin bermanfaat untuk mereka. Lebih bermanfaat lagi ya Bu, sebenarnya udah lebih bermanfaat lagi. Oke, baik Bu. Ada harapan baru nggak yang muncul Bu setelah belajar selama 1 bulan ini? Harapan baru saya harus mengalami
perubahan diri. Intinya itu perubahan diri, motivasi saya lebih kuat untuk ingin bisa itu, bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Kalau kemarin baiknya segini, maka paling tidak selangkah lagi lebih baik dari yang kemarin gitu. Masih saya seperti itu. Jadi ada bedanya orang habis belajar kok nggak ada perubahan tuh gimana? Paling tidak ada selangkah atau tahapan yang lebih baik. Saya merasakan dari sistem mereka yang sudah terbentuk sedikit demi sedikit itu ternyata pengaruhnya bagus ya. Mereka mempunyai ini kayak pemikiran yang lebih mandiri itu. Lebih mandiri. Ketika saya tinggalkan sebentar sudah mulai tidak ada keributan, sudah mulai belajar itu kan tidak harus ada guru. Meskipun Bunda izin gitu, dia tahu apa yang mereka lakukan tuh tahu. Jadi dari situ saya merasakan perubahan pada diri mereka ya, sepaham dengan saya. Mereka melakukan perubahan, saya juga sama melakukan perubahan juga. Jadi sama, cuman tingkatan mereka kan tingkatan anak-anak, ternyata juga sama, kita berproses. Jadi sama-sama melakukan perubahan. Jadi saya termotivasi oleh Bunda. Saya motivasi anak-anak termotivasi oleh saya, saling terhubung, dan kepala sekolah juga saling mengingatkan, karena kami kan ada parenting ya, parenting yang terdiri dari kepala sekolah, orang tua, siswa, saya sendiri. Jadi itu kelompok saling mengingatkan di situ. Ya, apa mengenai kekurangan dalam pembelajaran mereka, tanya jawab mengenai seputar kesulitan dalam pembelajaran, mungkin kondisi anak, itu tuh di parenting itu. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan ke orang tua, kepala sekolah langsung tahu dan langsung ini merespon gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Menarik ya Bun ya. Kalau dulunya saya masih menggunakan folder gitu ya. Tapi kalau sekarang saya gunakan di Drive. Di Drive. Oh, sudah menggunakan Google Drive ya Bun, untuk penyimpanannya. Cuma saya bingung gini, kan di situ kan juga ini ya, ada batas penggunaannya, maksudnya sama kayak HP itu kan muatannya gitu. Betul. Nah ini kan baru berjalan 1 bulan, ini gimana kalau sudah nggak muat? Ya, itu tuh gimana? Kan masih berapa bulan kemudian pastinya ini aja sekarang udah hampir penuh. Gimana nanti? Udah hampir 15 atau buat folder lagi atau gimana? Bunda udah diajarin Google Site belum? Udah hanya sekilas, cuma belum paham. Oke. Nanti kita boleh ngobrol sambil buka-buka. Saya bisa temani Bunda buat Google Site. Jadi kalau misalnya penyimpanan video-video itu Bunda bisa masukkan ke ini aja, ke YouTube. Iya. Nah, jadi di YouTube hanya linknya yang kita simpan gitu kan. Sementara drive-nya bisa kita kosongkan. Saya ini sama dengan blog, ini kayak kita menyimpan buku harian kita di dunia maya. Jadi apapun kita bisa posting di situ. Artikel Bunda, aksi nyata Bunda, kemudian video-video Bunda, itu semua bisa dimasukkan ke sini dan tidak mempengaruhi drive. Jadi drive itu tetap kosong. Sementara cerita kita masuk semuanya di Google Site itu, jadi bisa disimpan. Kenapa pakai Google Site disarankan? Supaya semua orang bisa membaca, kita bisa berbagi praktik baik. Kemampuan kelebihan, saya merasa kelebihan itu saya nggak punya kelebihan.
Ada dong, pasti ada. Ada kemungkinan. Cuman kalau untuk belajar, insya Allah saya bisa untuk mengikuti, meskipun itu dengan proses yang rumit, itu biasanya saya bisa. Gitu. Kalau yang menonjol itu saya merasa nggak ada yang menonjol sih. Itu tadi ya belajar itu kompetensi yang betul-betul Bunda miliki itu bagus. Keinginan untuk belajar itu yang selalu ingin ada gitu. Itu aja. Kalau kompetensi yang menonjol saya rasa Mandiri, reflektif, inovatif. kalau mandiri saya masih kadang untuk IT saya masih perlu bantuan orang. Masih perlu pendampingan. Tadi saya jujur, kalau untuk IT saya perlu pendampingan karena dalam proses belajar. Saya harus membenahi administrasi kelas itu. Kelas Jangan terlalu banyak Bu. Sudah pasti. Terus membenahi mindset saya juga sih. Yang terutama itu mindset, terus kemudian perbaikan pada sikap dan perilaku anak-anak itu kan berkelanjutan gitu. Nggak berhenti sampai nanti 6 bulan selesai program CGP selesai gitu, enggak. Jadi tiap hari pengen ada yang dilakukan gitu. Saya ini sebenarnya mendapat stimulus dari Bunda nih. Saya meresponnya inilah yang saya butuhkan. Sosok seperti inilah yang sebenarnya saya butuhkan ketika saya mengalami proses untuk mengembangkan diri saya. Jadi kalau untuk feedback ke Bunda, saya harapan saran saya nggak memberikan saran ya. Saya ini Saran juga nggak apa-apa Bun, supaya saya jadi lebih baik kan. Kebaikan sudah ada. Sudah ada. Terima kasih. Karena saya memandang Bunda kan sebagai role model saya juga. Masya Allah. Berarti Bunda itu bukan hanya berpihak pada murid Bunda sebenarnya reflektif juga. Iya. Sangat reflektif, maka kebaikan-kebaikan itu muncul. Kemudian akhirnya Bunda memberi ujangan kepada siapapun. Iya. Ya Bunda, terima kasih. Ya Allah, panjang sekali. Kita senang sekali, tidak membosankan. Saya senang mendengar perubahan-perubahan yang terjadi di pendampingan satu ini. Berharap kita sama-sama belajar dan kita bisa lanjutkan pada proses-proses selanjutnya ya Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Terima kasih sudah didampingi. Jadi beberapa hal yang sudah Bu Yani lakukan selama mengikuti guru penggerak ini. Yang pertama, beliau lebih aktif untuk mengembangkan diri. Kemudian dalam berkolaborasi dengan teman sejawat juga semakin giat ya, merangkul gitu. Misalnya ada pengembangan diri. Kemudian untuk di kelasnya di kelas 5A itu beliau juga giat untuk mengembangkan literasi siswa. Jadi kelasnya itu sudah didesain dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga yang mereka sukai seperti itu.